Shalom saudara-saudari, selamat bertemu kembali dalam santapan firman Tuhan hari ini Isnin 15 Desember 2025. Renungan kita dari Matius bab 21 ayat 23 hingga 27. Mari kita sama-sama dengarkan. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jika kamu memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, ketua-ketua imam dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi ragu-ragu tentang kuasa Yesus, sama ada dari kuasa surga atau dari manusia. Kita sebagai pengikut-pengikut Kristus tentu ada juga bertanya, bahkan ragu-ragu Yesus itu berkuasa, bahkan juga ada juga yang mempertikaikan kehadiran atau kewujudan Tuhan Allah. Adakah Allah itu wujud? Benarkah Yesus itu berkuasa? Sebenarnya, saudara-saudari, pertanyaan sama ada Allah itu wujud atau Yesus itu berkuasa adalah penyataan ketinggalan zaman bagi yang sudah dibaptis dan telah menjadi Kristen Katolik. Sepatutnya pertanyaan itu sebelum pembaptisan, sebab menjadi Kristen melalui pembaptisan. Kalau ragu-ragu, kata Sri Paus Leo ke-14, keraguan-raguan adalah pintu masuk kuasa jahat, menyerang orang yang kurang iman, sehingga menyebabkan orang itu teragak-agak untuk percaya kepada Yesus, kepada Allah dengan sepenuhnya. Cara hidup sedemikian merugikan, sebab dalam dilema mau menerima berkat atau tidak, mau diselamatkan atau tidak, mau ditolong atau tidak. Orang yang ragu-ragu tentu tidak menerima apa yang harus diterima, sebab dirinya sendiri tiada keputusan. Sama saja dengan perkara menerima, sama ada mau terima itu hadiah atau tidak, mau terima itu pemberian atau tidak. Itulah terjadi
keraguan sampai mati. Kalau keraguan saja terus-menerus, seperti mau makan atau tidak dapat menikmati makanan itu. Sri Paus Leo ke-14 memberitahu tahun 2026 adalah perubahan kehidupan Kristen Katolik kepada yang lebih mendamaikan dan membahagiakan. Tetapi harus ambil keputusan secara pribadi dan dalam keluarga sendiri, dan secara aktif ambil kesempatan berkat melalui aktiviti gereja. Ambil kesempatan itu tanpa keraguan. Begitu yang dikatakan dalam iman yang penuh, berharap dan bersandar kepada Tuhan yang datang untuk menyelamatkan. Bila kita memiliki iman sedemikian, iman itu menimbulkan semangat baru, dan semangat itu adalah tenaga, adalah kekuatan dalam hidup mengikuti Kristus, sehingga dapat menghadapi segala cabaran hidup, karena Tuhan yang mendampingi dan membimbing. Begitulah yang dipikirkan iman yang hidup, yang membawa kepada keteguhan dan kedamaian dalam Yesus Kristus. Semoga demikian. Amin.